Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu wa a'udzu bika min sharri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tu'addu li muskilat fahma innaka ta'lam wa la a'lamu anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anhu wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallah. Ya Haqqu ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qahhar. Ya Wahhab. Ya Fattah. Ya Wahid. Ya Ahad. Ya Samad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna ila ummamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Walaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin fasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Qala aidan allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu azim wa marhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah dan hadirin para santri yang berbahagia yang hadir pada malam Selasa yang penuh kebahagiaan, penuh keutamaan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah dan patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah masih tetap bersama kita sehingga kita tetap dalam keimanan. Nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat mengucapkan zikrullah la ilaha illallah. Maka itulah sesungguhnya kebenaran dari atas kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Fakir tadi bacakan surah Al-An'am ayat 42, 43 dan Al-Baqarah ayat 156. Pada zaman dahulu, orang terdahulu yang Allah uji, ya, yang sebagian besar Allah berikan ujian, ada sebagian kecil yang Allah azab. Ya. Allah paksa supaya mereka tunduk kepada Allah. Tapi subhanallah banyak di antara mereka yang tidak mau kembali kepada Allah. Jika diberikan sedikit ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampak budak tadi Allah berfirman, wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sungguh kami mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati.
supaya kembali kepada Allah, diingatkan dengan keras oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, walaula idza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang telah atau selalu mereka kerjakan. Bermaksiat yang berulang-ulang, lalai kepada Allah, berikan sedikit ujian untuk pemahaman, meningkatkan derajat mereka. Tapi mereka ingkar kepada Allah, tidak mau menyadari. Tidakkah kita seperti itu? Maka berhati-hatilah. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka jika ada ujian apapun, jika ada permasalahan apapun yang menimpa kita, maka allazina idza asabathum musibah, itu orang apabila ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudahkah kita begitu? Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami adalah milik Allah, sesungguhnya hanya kepadanya kami kembali. Sudahkah kita mengatakan itu? Kalau ada masalah sedikit kita mengeluh, berteriak, menangis, lupa diri. Padahal Allah sudah berikan, kembali kepada Allah dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gampang. Tapi yang segampang ini terkadang kita lupa. Ya, Al-Fakir kemarin jelaskan kalau lupa dan lalai ada dosa, ibarat liang hati itu yang seperti bejana, kotorannya menumpuk. Tapi kalau istighfar, dia bisa hilang. Tapi yang paling bawah, yang lengket di dasar hati, yang dinamakan maradun itu, ya, penyakit hati, itu tidak bisa hanya sekedar hanya istighfar saja. Istighfar biasa, istighfar yang diijazahkan dengan ijazah itu dengan doa seorang guru. Ijazah itu adalah istighfar dan ditambah doa seorang guru. Jadi ijazah itu keikhlasan, keridhaan. Ya, maka itu akan ngelontok, akan lepas daripada dasar-dasar hati. Itu masih lengket, akan susah menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Al-Quran 10 kemarin itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Jadi Allah tambahkan penyakit setelah kita semakin lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lalainya apa? Di saat Allah berikan ujian, kita tidak menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian di At-Taubah ayat 50 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Jika engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira. Lama-lama hati yang penuh dengan maradun tadi, penyakit hati tadi, ya, tidak kembali kepada Allah dengan bertobat kepada Allah, ya, tidak melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, tidak minta ijazah pada seorang guru yang istiqomah, ya, maka akan semakin kokoh itu maradun, penyakit hati itu. Maka itu akan membahayakan kita. Kita akan lalai, semakin menggampangkan seluruh masalah. Pada setiap masalah itu ada penyelesaiannya. Dan setiap masalah itu ada permasalahan lebih tinggi, lebih besar lagi akan dihadapi oleh orang tersebut jika melalaikannya. Ya. Lama-lama akan apa? Menjadi penyakit hati yang sulit untuk dihindarkan dan terkunci mati hati dan tidak bisa kembali lagi. Ya. Selanjutnya At-Taubah 51, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Tidak akan menimpa kami, ya, selain apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Tidak akan menimpa kalian apa yang kalian ragukan. Semua permasalahan yang menimpa kamu sudah ketentuan Allah, kehendak Allah, maka kembalilah kepada Allah. Kasih mudah ini, gampang. Ya.
Tidak akan menempel lagi masalah atau keadaan yang lain sebelum Allah menghendakinya. Apa yang diragukan? Tidakkah kau percaya dengan ini? Maksudnya. Ya. Huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang beriman. Kemarin seperti itu kan, apa kita sampaikan. Ya. Berserah diri kepada Allah. Di samping melaksanakan perintah Allah, beramal soleh, maka berserah diri kepada Jalla Jalaluh, yang mempunyai kekuasaan yang besar, mempunyai kekuasaan yang agung. Serahkan semua kepada Allah. Segala permasalahan kita, di samping kita ikhtiar untuk mencari solusi permasalahan kita. Di sana Allah akan berikan solusi yang mudah untuk kita. Disambung untuk memperkuat firman Allah yang saya sampaikan. Ya, tadi ya, Al-Baqarah 156, ya. Buka Al-Qasas ayat 47. Al-Imam Syaitan Rajim, walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim wa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutus seorang rasul kepada kami agar kami mengikuti ayat-ayat engkau dan termasuk orang yang mukmin. Ya. Ini kata-kata putus asa setelah tidak ada jalan keluar lagi, menghadap kepada Allah, telah nampak penyakitnya, telah nampak dosa-dosanya, maka tidak bisa mengelak selain menyerah diri kepada Allah. Berserah diri atau menerima atau tidak menerima, tetap akan Allah azab. Ya, maka Al-Fakir ingatkan, jika ada masalah apapun, terjadi problematika apapun, kecil atau besar, apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Insya Allah dipermudah oleh Allah segala permasalahan kita. Marilah kita fahami bersama, ya. Satu hal memang yang sering kita lupakan. Apa itu? Yaitu di saat ada problematika, kita tidak kembali kepada Allah. Kita lalai dengan sedikit bersyukur kepada Allah. Bahkan sebagian besar kita tidak bersyukur kepada Allah. Kita merasa problematika itu, masalah itu akan mengganggu kita. Padahal semua tidak akan terjadi kecuali atas takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita harus menerimanya sebagai ujian bagi kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, untuk menempatkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman surat At-Taghabun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Yang beriman kepada Allah itu juga menerima takdir, menerima qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan berikan petunjuk ke hati orang tersebut. Kalau nggak nerima susah. Ya, maksud mengeluh dengan keras susah. Mengeluh hanya kepada Allah. Kembalikan keluhan kepada Allah. Ampuni aku, maafkan aku, kembalikan aku ke jalan yang lurus. Berikan petunjuk kepadaku jalan yang lurus yang terang, ya Allah. Begitu. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur, ya, pandai bersabar. Ya. Jika diberikan ujian oleh Allah, disegerakan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmati akal dan hati kami ya Allah, tetap lurus di hadapan-Mu ya Allah, menerima atas segala ketentuan-Mu ya Allah. Mudahkan, lapangkan hati kami, lunakkan hati kami untuk menerima seluruh takdir dan ketentuan-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmati kami, keluarga kami, anak istri kami, keturunan kami sampai yaumil akhirat ya Allah. Rahmati di dunia, rahmati di akhirat dengan rahmat yang baik ya Allah, dengan keutamaan-keutamaan yang baik ya Allah. Karena kami papa dan lemah, kami hanya mengharapkan kepadamu, jadi orang-orang yang bersyukur dan dekat denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.